Mhm. Gimana sih cara kita untuk meningkatkan rasa empati dan rasa kerjasama antara anak itu? Oh, misalnya kan ini kan tadi kan yang ada di dalam rumah dulu ya Mas Lukas ya. Mungkin bisa nanti kita ajarkan anaknya dulu seperti rasa empati kayak gitu ya. Apabila mungkin kelihatan ada adiknya atau kakaknya atau ibunya atau ayahnya lagi bekerja, nanti kita bisa keluarkan rasa empati dia dengan melihat misalnya ini kakaknya nih atau ibunya lagi bekerja, jadi nanti dia ada rasa empati tersendiri untuk membantu kayak gitu Mas Lukas. Terus kalau ada rasa kerjasamanya nih, misalnya dalam kerjasama pas kayak di hari weekend kayak gitu, kita bisa ajarkan mereka untuk beres-beres rumah kayak dari dalam rumah sampai luar rumah kayak gitu, untuk ajarkan namanya gotong royong dari hal kecil seperti itu. Jadi nanti ada rasanya kerjasama. Nah kalau untuk disiplinnya itu sendiri Mas Lukas, kayak misalnya dari baru bangun tidur ya, dari bangun tidur itu sendiri kita bisa ajarkan kayak bereskan dulu tempat tidurnya supaya ada rasa disiplin itu dari tempat tidur dibereskan, udah kayak gitu baru cuci muka, udah itu baru mungkin bisa masuk ke tahap selanjutnya seperti sarapan, baru siap-siap ke sekolah kayak gitu Mas Lukas. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast saya. Di sini kita bersama teman saya, Lydia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia. Oke teman-teman, kali ini kita langsung saja menanyakan ke teman kita, apa sih judul yang akan kita bawa hari ini? Oke, hari ini itu kami atau saya sendiri saya akan menjelaskan tentang judul yaitu integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal pembelajaran di sekolah dasar. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Oke, mungkin dari teman sendiri pengalaman apa saja sih sehingga membuat teman-teman ini ingin mengangkat judul ini? Nah, oke, terima kasih Mas Lukas. Nah, dari kami sendiri terutama dan saya perwakilan dari kelompok, kenapa kami mengangkat judul ini? Karena di sini itu nanti akan membahas terkait tentang pendidikan informal dalam konteks keluarga dan masyarakat. Nah, kenapa itu? Karena ada beberapa poin yang perlu Mas sendiri atau teman-teman tahu bahwa ada 4 poin yang akan saya kajikan dalam pendidikan formal dalam konteks keluarga dan masyarakat. Yang poin pertama itu peran keluarga sebagai sekolah pertama. Nah, kenapa peran keluarga itu sangat penting? Karena orang tua adalah pendidik utama sebelum anak-anak masuk sekolah formal, Mas Lukas. Ya, seperti itu. Nah, contohnya itu orang tua bisa mengajarkan anak tentang nilai sopan santun, kejujuran, udah itu ada kebersihan, dan tanggung jawab di dalam rumah itu sendiri. Karena hal-hal yang mendasar itu sendiri nanti bisa dibawa anak ke sekolah. Seperti itu Mas Lukas. Mungkin bagaimana Mas Lukas? Eh, ada sedikit ini Mbak. Iya, Eh, kan sesuai kita tahu nih Mbak ya. iya. Nah, kebanyakan kan para orang tua itu kan terkadang itu kayak acuh tak acuh gitu untuk mengajarkan anak tuh di rumah mereka. Oh Karena iya. mereka tuh sepenuhnya itu menyerahkannya itu ke guru. Nah, bagaimana sih Mbak, cara atasi masalah ini gitu? Nah, karena misalnya dari orang tua itu sendiri ya Mas Lukas ya, dia kayak acuh atau tak acuh kayak gitu ya terhadap kayak perkembangan anaknya sendiri di rumah kayak gitu. Nah, itu nanti bisa kita bawa seperti contohnya nanti dari kita sebagai calon guru, kita akan pendekatan kepada orang tuanya. Nah, pendekatan ke orang tua ini salah satu contoh supaya orang tua itu paham juga bahwa peran mereka itu sangat penting dalam pendidikan dasar kayak gitu Mas Lukas. Oh, iya iya Ya, siap siap siap. Mungkin ada yang topik yang lain gitu Mbak? ada Mas Lukas. Peran yang kedua itu adalah topik kedua itu penanaman nilai karakter sejak dini. Nah, nilai karakter itu juga penting Mas Lukas. Kenapa? Pendidikan karakter itu penting seperti ada rasa empati, terus ada kerjasama, terus disiplin. Nah, itu penting karena nanti akan kita mulai kebiasaan dari rumah dulu. Seperti contohnya nanti anaknya bisa diajarkan dalam kerja bakti, terus udah kayak gitu kerja bakti di lingkungan dulu gitu Mas Lukas. Kalau misalnya untuk kerja bakti di lingkungan itu kan terlalu ribet ya. Misal contoh kecilnya aja, misalnya anaknya nanti baru selesai bangun tidur nih, terus bisa diajarkan disiplin dengan membereskan tempat tidurnya. Terus udah bangun tidur nanti mungkin bisa cuci muka dulu, udah cuci muka, sikat gigi baru sarapan kayak gitu Mas Lukas.
Iya 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 iya. Oke, Kak, mungkin ada poin lagi gitu, Kak? Oh, ada Mas Lukas. Poin yang kedua itu adalah penanaman nilai karakter sejak dini. Nah, penanaman nilai karakter sejak dini itu seperti contohnya itu ada seperti rasa empati, terus udah kayak gitu kerjasama dan disiplin kayak gitu Mas Lukas. Iya, oh ya, Kak, Mm. gimana sih cara kita untuk meningkatkan rasa empati dan rasa kerjasama antara anak itu? Oh, misalnya kan ini kan tadi kan yang ada di dalam rumah dulu ya Mas Lukas ya. Mungkin bisa nanti kita ajarkan anaknya dulu seperti rasa empati kayak gitu ya. Apabila mungkin kelihatan ada adiknya atau kakaknya atau ibunya atau ayahnya lagi bekerja, nanti kita bisa keluarkan rasa empati dia dengan melihat misalnya ini kakaknya nih atau ibunya lagi bekerja, jadi nanti dia ada rasa empati tersendiri untuk membantu kayak gitu Mas Lukas. Terus kalau ada rasa kerjasamanya nih, misalnya dalam kerjasama pas kayak di hari weekend kayak gitu, kita bisa ajarkan mereka untuk beres-beres rumah kayak dari dalam rumah sampai luar rumah kayak gitu, untuk ajarkan namanya gotong royong dari hal kecil seperti itu. Jadi nanti ada rasanya kerjasama. Nah, kalau untuk disiplinnya itu sendiri, Mas Lukas, kayak misalnya dari baru bangun tidur ya, dari bangun tidur itu sendiri kita bisa ajarkan kayak bereskan dulu tempat tidurnya supaya ada rasa disiplin itu dari tempat tidur dibereskan udah kayak gitu baru cuci muka udah itu baru mungkin bisa masuk ke tahap selanjutnya seperti sarapan baru siap-siap ke sekolah kayak gitu Mas Lukas. Oke oke oke. Iya. Mungkin ada yang lain gitu? Oh ada, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga itu. Poin ketiga itu adalah lingkungan masyarakat sebagai sumber pembelajaran sosial. Nah, kenapa ada lingkungan masyarakatnya itu? Karena anak belajar hidup bermasyarakat, saling menghormati dan memahami norma sosial melalui interaksi di luar rumah, Mas Lukas, kayak gitu. Oh ya, Mbak, kebetulan kan, situasi kita sekarang ini kan kita biasa lihat ini, Mbak, Iya. anak-anak itu kan, kadang itu, rasa hormatnya itu kepada orang yang lebih tua itu kadang kan minim gitu ya, Mbak, ya. Nah, gimana sih, Mbak, cara yang paling ampuh gitu loh untuk, ningkatin kembali rasa saling menghormati mereka itu, Mbak? Mungkin kayak gitu ya Mas Lukas ya. Sebenarnya rasa minim simpati dan empati itu kayaknya itu tergantung lingkungannya ya Mas Lukas. Kayak seperti yang kita lihat sekarang di tempat tanah perantauan ini, memang kita lihat minim sekali rasa simpati mereka atau rasa menghormati dari anak-anak yang masih di bawah umur kayak gitu, yang masih anak-anak SD itu untuk orang-orang yang lebih tua kayak gitu ya Mas Lukas. Tapi kalau untuk di daerah-daerah terpencil seperti di desa-desa itu justru rasa hormat itu sangat tinggi sekali ya Mas Lukas, betul ya. Terus gimana caranya mungkin biar kayak di lingkungan yang tanah rantau kita ini bisa kita mungkin terapkan seperti kita di kampung halaman kita gitu ya Mas Lukas. Mungkin kalau dari saya pribadi kita bisa dengan kita terutama yang harus menghormati mereka dulu Mas Lukas. Misalnya nih, kita ketemu di jalan, kita bisa sapa dulu terlebih dahulu mereka. Terus kayak gitu mereka lagi apa kita bertanya-tanya. Mungkin karena nanti kayak rasa akrabnya kita dengan mereka, jadi mereka mau menegur kita. Justru kadang yang saya lihat ya Mas Lukas, anak-anak yang ada di tanah rantau kita ini sekarang itu bukan tidak menghormati, cuman mereka itu lebih ke rasa takut, takut berkomunikasi dengan kita. Karena mungkin mereka rasa kita ini orang asing gitu ya, karena dari raut wajah kita, terus dari warna kulit kita kan jauh berbeda dengan mereka. Jadi mereka itu kayak rasa asing dengan kita. Jadi kita itu kayaknya mungkin harus lebih pendekatan mengakrabkan diri dengan mereka baru mereka harus ada rasa hormat dengan kita. Tapi ya Mas Lukas ya, jangan terlalu dekat juga karena justru kita terlalu dekat nanti mereka justru yang kayak nggak menghargai kita kayak yang sedang-sedang aja nggak juga terlalu jauh nggak juga terlalu dekat kayak gitu ya Mas Lukas. Oke. Jadi, Mm-mm. kebanyakan anak itu lebih takut gitu ya untuk Iya. menyapa atau takut untuk menghormati karena kagak kenal gitu ya, Mbak? Biasanya Mhm kayak mhm. gitu, karena dia nggak kenal kayak gitu. Contoh Iya. kecilnya aja, kita juga yang masuk di lingkungan kampus aja ya. Kalau kita nggak kenal sama orang atau kita nggak dekat dengan orang, nggak mungkin kita senyum sapa mereka gitu kan. Apalagi anak-anak yang seperti anak-anak SD kayak gitu, Iya juga sih. ya kan? Benar sekali, benar sekali. Oke, Mbak, mungkin ada poin yang lain, Mbak?
Oke, sekarang poin yang keempat, itu poin terakhir, yaitu kolaborasi orang tua dan sekolah. Nah, kolaborasi orang tua dan sekolah ini sangat penting juga Mas Lukas. Kenapa penting? Pendidikan formal itu bisa lebih berdampak jika selaras dengan pendidikan formal di sekolah, kayak gitu. Oh ya, gini Mbak, ada kan sering kita lihat nih kasus-kasus yang kebanyakan tuh siswa di mana kalau udah dibina oleh gurunya tuh kadang tuh dari pihak orang tua atau pihak keluarga tuh nggak terima gitu loh Mbak. Itu apa sih Mbak penyebabnya itu sehingga mereka tuh nggak terima untuk hal-hal seperti itu Mbak? Nah, itu benar sekali Mas Lukas. Banyak sekali yang kayak kita lihat-lihat sekarang ya, kayak misalnya di sekolah ini orang tua atau di sekolah lagi orang tua. Di sekolah ini kan para guru-guru ini udah mengajarkan nih tata tertib seperti apa. Cuman caranya kita ini sebenarnya nggak menuju ke yang hal-hal yang lain, tapi banyak orang tua yang nggak terima mungkin karena anaknya terlalu kuat dimanjat, jadi anaknya mengadu. Nah, kenapa itu? Makanya kenapa ada kolaborasi orang tua dengan sekolah itu penting supaya nanti misalnya pertemuan dulu ada rapat. Nah, rapat antara orang tua dengan pihak wali kelas ini juga harus melalui kelas karena nanti pihak dari sekolah ini penyampaian seperti apa sistem pembelajaran mereka, kayak gimana cara pendidikan mereka supaya tidak ada adu domba antara anak dan itu antara anak orang tua, anak dengan guru juga supaya kadang kan yang membuat cecok antara orang tua dengan sekolah ini anaknya Mas Lukas karena biasanya kayak dia nggak terima nih dibentak sama gurunya padahal seharusnya gurunya nggak bentak tapi gurunya nih kan kasih tahu hal yang benar tapi dia nggak terima mungkin karena dia ngerasa di rumahnya ini orang tuanya nggak seperti kayak gini tapi dia rasa di sekolahan guruku nih ternyata nggak asik nih dia nih larang-larang aku padahal pengen kayak gini sedangkan aku di rumah nggak diginikan sama orang tuaku jadi dia tuh kayak mungkin adu domba dia bisa bilang bu tadi itu misalnya ibu tadi aku di sekolah dibentak sama guruku karena guruku kayak gini seharusnya kan nggak seperti itu karena rasa dari anaknya sendiri makanya penting ada kolaborasi antara orang tua dengan sekolah supaya nanti kalau anaknya mengadu seperti itu orang tuanya tahu ternyata kamu salah seharusnya ibumu bilang kayak gini karena ini kayak gini seharusnya kayak gitu Mas Lukas. Oh ya Mbak. Oh ya, BTW tadi baru ini ya Mbak ya, satu poinnya ya. Iya, Satu ini. itu baru satu kayak dari judul yang kita angkat itu kan baru satu poin. Oh Nah, iya baru iya. satu poin penting dasarnya. Itu karena poin dari judul itu aku ada berapa ya? Ada 3 poin Mas Lukas. Ada 3 poin dasarnya kayak gitu. Tadi baru poin pertama yang tentang pendidikan informal dalam konteks keluarga dan masyarakat kayak gitu. Berarti sekarang kita pindah ya teman-temannya ke bagian yang kedua. Oke, langsung saja bagian kedua apa Mbak? Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua. Poin intinya itu pendidikan non formal sebagai pelengkap pembelajaran. Nah, kayak gitu Mas Lukas. Oke, jadi gini Mbak, berdasarkan topiknya nih Mbak, apa saja sih Mbak yang paling terutama sih dari poin-poin di atas tadi? Nah, poin yang pendidikan non formal sebagai pelengkap pembelajaran itu sendiri juga ada 4 poin Mas Lukas. Poin yang pertama itu adalah fasilitas dan menyesuaikan minat anak kayak gitu. Nah, Minum dulu kayaknya. minum dulu kayaknya nih kayaknya haus nih. Minum dulu ya Mas Lukas. Minum Mbak, minum. Fleksibilitas. Nah, fleksibilitas dan menyesuaikan minat anak itu sendiri seperti pendidikan non formal bersifat pilihan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah, itu tuh seperti apa ya Mas Lukas kayak lebih ke minat bakat kayak gitu ya kali ya. Oh iya sih, kan di bagian ada minat-minatnya deh gitu kan. Iya. Lebih ke minat bakat kayak gitu ya Mas Lukas ya. Nah, gini Mbak, kan kalau kita berbicara nih Mbak tentang pendidikan non formal dan fleksibilitas ya serta minat dari anak-anak nih. Nah, menurut Mbak sendiri nih, bagaimana sih cara kita mengembangkan minat dari anak itu sendiri itu berdasarkan kemampuan mereka sendiri tuh Mbak? Oh iya, itu penting juga ya Mas Lukas ya. Apalagi ibaratnya untuk anak-anak yang baru masuk sekolah gitu ya. Karena kan gurunya pasti nggak tahu kayak gitu kan, apa sih minatnya mereka. Nah yang pertama mungkin kalau misalnya dari gurunya sendiri belum tahu, apalagi terutama untuk guru-guru SD di kelas 1 ya. Berarti nanti itu guru-gurunya harus kayak mengenalkan semuanya ke mereka. Jangan cuma satu-satu, mengenalkan semuanya ke siswa-siswanya. Terus nanti pada saat pengenalan semuanya itu, gurunya itu
dilihat, terus dinilai. Oh, ini siswanya lebih sukanya kemana, lebih sukanya kemana, baru nanti kita tuntun. Misalnya contohnya ini kita mengenalkan, misalnya ini ada hari ini tentang seni budaya kayak gitu, atau tentang lukis, terus tentang menggambar kayak gitu ya di kelas musik kayak gitu Mas Lukas. Misalnya kita lihat nih ada beberapa siswa yang ternyata senang di bagian musik kayak gini. Nah, itu yang kita bakalan pantau, kita bagi nanti, bagi di dalam buku kayak gitu misalnya, atau tulisan kayak gimana, kita bisa tata mereka. Nah, yang suka musik kita bisa pisahkan, terus yang suka misalnya olahraga bisa kita pisahkan, misalnya suka ekstra yang lain bisa kita pisahkan, kayak gitu sih Mas Lukas. Oh ya, Mm. jadi pada dasarnya itu cara untuk kita meningkatkan minat dari awalnya itu kita harus lakukan pendekatan dulu ya Mbak ya. Iya. Kepada siswa agar kita bisa mengetahui itu apa sih minat mereka gitu ya. Biar kita bisa meningkatkan secara maksimal gitu minat dan kemampuan mereka. Betul betul sekali, betul Boleh Mas boleh. Lukas. Mungkin ada poin yang kedua ya Mbak? Ada, poin yang kedua itu sendiri adalah mengisi kesenjangan kurikulum formal. Nah, mengisi kesenjangan kurikulum formal itu sendiri adalah materi yang tidak atau belum tersedia di sekolah dapat diperoleh dari lembaga non formal kayak gitu Mas Lukas. Jadi pada dasarnya berkaitan dengan poin yang kedua nih Mbak ya, Iya. kan terkait mengisi kesenjangan formal nih. Nah, berkaitan dengan itu sendiri itu apakah dari situ itu kita bisa ambil dari keluarga atau gitu Mbak? Oh, bisa sekali tuh Mas Lukas. Kayak contohnya nih ya, misalnya dari keluarganya Mas Lukas kayak gini, mungkin ada orang Cinanya kayak gitu. Karena kan di lingkup sekolah kayak gitu kan belum ada ya pembelajaran tentang bahasa Cina Mandarin. Bahasa Mandarin. Mungkin dari keluarganya ada yang bisa bahasa Mandarin. Jadi anaknya itu bisa belajar khusus bahasa Mandarin dari keluarganya sendiri. Atau ada yang misalnya pandai nih keluarganya pandai bahasa Inggris atau bahasa apa. Jadi anaknya bisa belajar dari keluarganya kayak gitu Mas Lukas. Oh iya 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 iya. Mungkin Mbak kita bisa lanjut ke poin yang berikut Mbak. Bisa bisa. Nah, poin yang ketiga itu sendiri adalah penguatan soft skill dan life skill kayak gitu Mas Lukas. Terus itu sendiri adalah pendidikan non formal melatih keterampilan hidup yang tidak sepenuhnya diajarkan di sekolah kayak gitu Mas Lukas. Melatih keterampilan hidupnya Mbak ya. Iya. Benar sekali nih kayaknya topiknya Mbak. Iya. Iya. Iya betul betul betul. Mungkin apa sih Mbak cara untuk kita melatih keterampilan hidup kita Mbak? Ya, mungkin sepertinya itu adalah pelatihan kepemimpinan, terus udah kayak gitu ada pengolahan sampah atau kewirausahaan anak-anak berjual makanan atau saat bazar sekolah. Mungkin keterampilan selanjutnya Mbak? Oke, selanjutnya itu ada pengertian atau poin yang ketiga itu penguatan soft skill dan life skill. Nah, itu sendiri adalah pendidikan non formal yang melatih keterampilan hidup kayak gitu Mas Lukas, yang tidak sepenuhnya diajarkan di sekolah kayak gitu. Wih, menarik sekali kayaknya ini mobilnya. Mungkin itu mungkin mirip seperti ini ya Mbak, kayak keterampilan untuk mengajar mereka kewirausahaan gitu ya Mbak ya? Oh iya, benar sekali. Kadang kan di sekolah ini walaupun ada mengajarkan kewirausahaan kan, tapi nggak sepenuhnya kayak gitu diajarkan kewirausahaan. Kayak apalagi untuk anak-anak SD kan belum terlalu gitu ya Mas Lukas. Kalau untuk di kelas 1 sampai kelas 3 kayak gitu kan belum ada yang kayak diajarkan tentang kewirausahaan kayak gitu. Baru masih dasar-dasarnya. Nah, kewirausahaan ini kan bisa diajarkan oleh dari rumah itu kayak contohnya mungkin ibunya berdagang kayak gitu. Nah, anaknya nanti bisa bantu ibunya berjualan kayak gitu. Kan salah satu contoh untuk kewirausahaan kayak gitu Mas Lukas. BTW kita baru 3 poin ya kayaknya Mbak ya. Iya, Tadi kan katanya ada 4 ya Mbak ya. Berarti kurang satu. Apa tuh Mbak yang terakhir Mbak? Oke, poin keempat itu adalah sinergi dengan program sekolah kayak gitu Mas Lukas. Nah, sinergi dengan program sekolah ini sendiri adalah lembaga non formal bisa menjadi mitra nih. Mitra kayak tenaga apa sih mitra ini? Kayak ke apa ya Mas? Kayaknya kayak kita mengambil bantuan tenaga pengajar dari luar gitu nggak sih Mbak? Iya, Kayak kita mengambil penari kayak gitu, apa yang melatih gitu, pelatih tari kayak apa kayak gitu. Oh iya benar sekali Mas Lukas. Kayak contohnya mungkin ya kenapa kita ngambil mitra dari luar sekolah. Kayak di sekolah sekarang. Apalagi ke zaman-zaman sekarang ya Mas Lukas ya bisa dilihat apa sekolah-sekolah SD itu udah makin jauh sekali berkembang. Udah ada yang namanya seni tari. Udah kayak gitu banyak ekstrakurikulernya juga. Seperti contoh kan ekstrakurikuler yaitu tentang tari itu sendiri ya. Karena kan jarang ada di sekolah itu yang punya guru langsung guru tari kayak gitu. Biasanya dari sekolah itu mereka ngambil guru privat les tari itu dari luar. Nah, itu biasanya diundang ke atau mereka ambil untuk dibawakan ke sekolah kayak gitu Mas Lukas. Emang sih kan nggak mungkin kan semua guru tuh bisa nari gitu lah ya. Benar Mas.
Oke, Mbak, mungkin ada poin yang lebih menarik gitu, Mbak, yang perlu kita bahas lagi itu. Oke, poin yang sangat menarik itu sekarang adalah poin yang ketiga nih Mas Lukas. Integrasi ketiganya itu seperti fondasi kuat pendidikan di SD-nya. Kayak fondasi paling kuat di dalam SD kayak gitu Mas Lukas. Nanti itu ada 2 poinnya aja, fondasi paling kuatnya itu. Oh Kayak ya, Mbak. gitu. Mungkin langsung saja sih, Mbak. Poin apa saja sih, Mbak, itu yang paling penting itu, Oke, Mbak? ada 2 poin ya Mas Lukas. Poin satunya itu adalah sinergi 3 jalur pendidikan. Nah, apa itu sinergi jalur pendidikan? Itu adalah pendidikan makna maksimal jika ketiga ketiga jalur formal, informal, dan non formal saling mendukung. Kayak gitu Mas Lukas. Mungkin Mbak bisa jelaskan saling mendukung mereka itu di bagian apa sih, Mbak? Oh ya, contohnya itu misalnya anak belajar tentang lingkungan di sekolah itu. Terus kayak gitu menerapkan kebersihan di rumah. Terus kayak gitu dan ikut komunikasi daur ulang di kampung kayak gitu. Misalnya kayak nih anak kan udah belajar di sekolah nih tentang cara membuang sampah kayak gitu. Misalnya dari sekolah ini guru-guru udah mengajarkan nanti kalau misalnya udah jajan sampahnya dibuangkan ke tong sampah. Udah kayak gitu nanti kebersihan yang udah diajarkan guru ini berarti nanti bakalan diterapkan anaknya di rumah seperti misalnya mereka udah apa sudah bangun tidur nih, udah bangun tidur langsung bereskan tempat tidur. Udah kayak gitu ke lingkungan masyarakatnya juga mereka bisa terapkan. Misalnya lagi ada gotong royong nih, nah anak-anak juga bisa bantu dalam hal kecil misalnya bantu pungut-pungut sampah kayak gitu Mas Lukas. Mungkin yang terakhir itu kayaknya lebih menarik nih, Mbak. Iya, sekarang yang poin terakhir nih Mas Lukas sebelum kita tutup nih ya. Ya kan ya. Itu poin terakhirnya itu adalah pendekatan holistik untuk perkembangan anak. Nah, pendekatan holistik untuk perkembangan anak itu sendiri adalah integrasi ini menciptakan anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga karakter dan terampil dan siap bersosialisasi. Kayak gitu Mas Lukas. Oh ya, jadi pendekatan ini membantu untuk menguatkan anak begitu ya, Mbak ya? Benar sekali, kayak lebih menguatkan anak lagi kayak gitu. Misalnya seorang siswa SD nih yang aktif di sekolah, terus kayak gitu dia bisa bertanggung jawab juga di rumah, terus bisa juga menjadi penggerak di lingkungan komunitasnya. Misalnya nih kayak di dalam anak-anak zaman sekarang yang masuk kayak anak-anak SD kan kayak lebih suka ngumpul-ngumpul kayak gitu kan walaupun masih SD kan suka ngumpul kayaknya aktif dia nih di sekolah di lingkungan sekolahnya bisa jadi ketua kelas kayak gitu paling aktif terus kayak gitu datang ke rumah dia jadi misalnya dia adalah seorang abang atau seorang kakak yang bisa menuntun adik-adiknya walaupun masih kecil kan anak-anak sekarang kan walaupun masih kecil tapi udah dituntut untuk belajar lebih dewasa ya benar sekali ya itu ya terus udah kayak gitu nanti dia bisa langsung di dalam apa teman-temannya nih di luar sekolah atau dia lagi bergaul dengan teman-temannya satu kampung dia bisa juga jadi ketua gengnya atau bahasa kerennya kayak gitu ya Mas Lukas ya seperti itu sih Udah selesai, Mbak ya topik udah kita hari ini? udah Mas Lukas sampai situ aja materi yang saya bawa tentang buku yang kami angkat dari kelompok kayak gitu ini adalah materi yang saya pelajari kayak gitu yang saya angkat kayak gitu Mas Lukas. Terima kasih, Mbak ya. Oke teman-teman, karena sudah berakhir video podcast kita kali ini, semoga apa yang kita bahas kali ini teman-teman bisa menerapkannya di lingkungan sehari-hari. Terima kasih, bye-bye.